Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Kelas pemuridan pola hidup berjemaat diadakan setiap hari Minggu, dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Dan bermalam di hadirat-Nya diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa dan Rabu, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bisa dilaksanakan secara online atau secara onsite, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, dapat mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 041 5675 777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, dan ke rekening Mandiri dengan nomor 169 001 0607 080 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau scan QR Code dengan menggunakan aplikasi digital yang tertera di layar. Persembahan pembangunan dapat ditransfer ke rekening Mandiri dengan nomor 169 004 000 0488 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau ke rekening BCA dengan nomor 041 4722 888 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan dari gereja, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang, atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu. Shalom. Dimanapun Anda berada, mari kita memuji Tuhan. Mari kita bersuka cita untuk memuliakan Dia. Haleluya. Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama nyatakan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab menyenangkanku. Sekali lagi. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Mari nyatakan. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Yes. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
girangkanku. Mari nyatakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lebih lagi katakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yesus, Yesus. Mari sama-sama nyatakan, sungai sukacitaku. Sungai sukacitaku mengalir dalamku. Oh, oh. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari kita menari. Ku menari dan bersuka, pujiu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Kembali nyatakan, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh, oh. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Menari, menari dan bersuka, pujiu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu. Bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Hey, sungguh Kau sumber sukacita kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan nyatakan, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Nyatakan, yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Oh, oh. Ku menari dan bersuka, pujiu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu. Bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Atas segala sukacita yang Kau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Ini kami jemaat-Mu datang pagi ini Tuhan, untuk menaikkan syukur kami, untuk menaikkan pujian kami bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab hanya dekat dengan-Mu saja kami merasa tenang ya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan kemurahan-Mu. Haleluya Yesus. Masuk
korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, kami mau masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Oh Yesus, Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Oh sujud di hadapan-Mu ya Yesus, di hadap. Sebab itulah keinginan hidup kami, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Oh Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Oh Yesus, kami sembah ya Tuhan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Inilah keinginan kami Tuhan, keinginan dalam hidupku
Yesus. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Tuhan. Segalanya bagimu. Segalanya kemuliaan bagimu. Segalanya keagungan bagimu. Segalanya Tuhan, Engkau besar, Kau disanjung, Kau dimuliakan. Haleluya. Tuhan, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Biarlah segala pujian penyembahan kami Tuhan hanya untuk menyenangkan-Mu ya Yesus. Hanya untuk mengagungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Kau saja yang dimuliakan, yang diagungkan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Di Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci, suci,
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam ibadah yang luar biasa ini. Dan saya percaya dimanapun Anda berada, di mana kita beribadah kepada Tuhan, saat kita memuji dan menyembah Dia, maka Allah hadir. Dan ketika Allah hadir, maka Dia akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, bukan berarti dalam perjalanan kehidupan kita tidak menghadapi hambatan. Bukan berarti semuanya akan berjalan dengan mudah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bisa saja kita menghadapi masa-masa yang sulit, keadaan-keadaan yang tidak mudah. Bahkan ada beberapa peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita yang kita tidak mengerti dan kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita hidup bergantung kepada Tuhan, fokus hanya kepada Tuhan, bukan kepada masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Itulah sebabnya di bulan Agustus ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema Tuhan menyelesaikannya bagiku. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-57 ayat 1 dan 2 yang merupakan sebuah lagu yang ditulis oleh Daud, dikatakan demikian. Mazmur 57 ayat yang pertama dan kedua. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu jangan memusnahkan. Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Ayat yang kedua. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan yang sulit, keadaan yang terjepit, Daud datang berseru kepada Tuhan, kepada Allah yang maha tinggi, dan dia percaya bahwa Tuhan yang akan menyelesaikan baginya. Nah demikianlah kiranya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam keadaan yang sulit, di dalam keadaan yang terjepit mungkin, bahkan dalam keadaan yang kita alami, yang kita tidak mengerti mengapa hal ini terjadi, sehingga kita tidak tahu juga bagaimana cara kita menyelesaikannya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berserulah kepada Allah. Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas hidup kita. Dan Dia sanggup untuk menyelesaikannya bagi kita. Ketika kita percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikannya bagi kita, maka kita akan tetap dapat hidup, memuji dan menyembah Tuhan di dalam segala keadaan yang kita alami. Kita akan tetap dapat mengucap syukur di dalam segala hal, karena memang itulah yang dikehendaki Allah bagi setiap kita. Tuhan melakukan bagiannya bagi kita, dan marilah kita melakukan bagian kita. Apa yang mesti kita lakukan saudara? Yaitu kita memuji dan menyembah Dia. Oleh sebab itu topik kita di minggu yang kedua di bulan Agustus ini adalah bagianku memuji dan menyembah. My part is to praise and worship. Bagianku memuji dan menyembah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam segala keadaan yang kita alami, ketika kita mempercayai Allah bahwa Dia pribadi yang sanggup untuk memulai dan menyelesaikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, maka kita akan tetap dapat memuji dan menyembah Dia. Kita dapat memuji dan menyembah Tuhan dalam segala keadaan, karena ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Di mana saat umatnya mengagungkan Dia, memuji dan menyembah Dia, maka Allah hadir dan akibatnya kuasa dan pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Saat umatnya memuji dan menyembah Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan, maka Ia hadir, mujizat dan kemenangan atas kuasa kegelapan dinyatakan di dalam hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita tetap memuji dan menyembah Tuhan di dalam segala keadaan, karena kita tahu bahwa Allah adalah pribadi yang berkuasa.
kuasanya yang tak terbatas, mujizatnya yang tak terbatas, kasihnya yang tak terbatas. Itulah yang dinyatakannya ketika kita datang memuji dan menyembah Dia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita memuji dan menyembah Tuhan, ada peristiwa yang kita alami yang kita tidak mengerti dan kita tidak mampu untuk menyelesaikannya. Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab yang dicatat tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan ketika mereka memuji dan menyembah Tuhan, maka Tuhan melakukan perkara-perkara yang dahsyat bagi umatnya. Sebagai contoh, ketika Paulus dan Silas ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara di Filipi, maka yang dilakukan oleh Paulus dan Silas pada waktu itu adalah mereka berdoa. Pada tengah malam mereka berdoa dan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan apa akibatnya saudara? Maka pintu-pintu penjara tersebut terbuka. Tangan dan kaki mereka yang terbelenggu terlepas saudara. Kuasa Tuhan dinyatakan dan mereka mengalami mujizat Tuhan. Peristiwa tersebut dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 sampai dengan 26. Dikatakan demikian. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini contoh yang pertama bagaimana ketika Paulus dan Silas di penjara mereka memuji dan menyembah Tuhan dan Tuhan melepaskan mereka dari belenggu-belenggu yang membelenggu mereka. Contoh yang kedua adalah kisah daripada Raja Yosafat dan umat Yehuda yang dikepung oleh Bani Amon, Bani Moab dan penduduk pegunungan Seir. Dalam keadaan takut dan terjepit, maka Yosafat dan umat Yehuda mencari Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan. Mereka menaikkan puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri yang berperang bagi mereka dan memberikan kemenangan kepada Yosafat dan umat Yehuda. Dicatat dalam 2 Tawarik 20 ayat yang 21 dan 22 dikatakan demikian. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar dari muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang ke Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Yosafat dan umat Yehuda mengalami kemenangan bukan karena mereka berperang, tetapi ketika mereka menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, bersorak bagi Tuhan, dan Tuhan sendiri yang berperang bagi umatnya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, begitu dahsyatnya kuasa pujian dan penyembahan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai pengikut Kristus, marilah kita senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. Sebab Allah menghendaki umatnya menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Biarlah Tuhan menemukan setiap kita adalah penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai penyembah yang benar, kita bukan hanya melakukan aktivitas penyembahan kepada Tuhan, tetapi berubah menjadi atau being, yaitu penyembah-penyembah yang benar, menjadi pribadi-pribadi penyembah-penyembah Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang melakukan aktivitas penyembahan atau doing, misalnya bernyanyi, bermusik, dan lain sebagainya, belum tentu mereka menjadi penyembah Tuhan. Sebagai contoh, ada orang yang memiliki bakat bernyanyi, memiliki suara yang bagus dalam bernyanyi, tetapi bisa saja itu hanya
merupakan lip service saja, hanya di bibir saja, padahal hatinya tidak menyembah kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, sebagai seorang penyembah Tuhan, pastilah dia akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, bukan hanya lip service saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini tepat sekali seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, yang juga dikutip oleh Tuhan Yesus sendiri, yang dicatat di dalam Yesaya pasal 29 ayat yang ke-13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, seorang penyembah yang benar bukan hanya sekedar melakukan aktivitas penyembahan, tetapi menjadi pribadi penyembah Allah. Hatinya melekat kepada Tuhan, bukan hanya mulutnya saja yang memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di tepi sumur Yakub, Tuhan Yesus memberitahukan bahwa Allah atau Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Seperti yang dicatat dalam Yohanes 4 ayat ke-23 sampai 24, dikatakan demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, penyembah yang benar atau penyembah yang sejati menyembah Bapa di dalam hal yang pertama adalah menyembah dalam roh. Apa menyembah dalam roh? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, menyembah dalam roh artinya roh itu berbicara tentang kehidupan manusia yang paling dalam. Artinya penyembahan kepada Tuhan tidak terikat kepada ritual atau aturan-aturan upacara agama tertentu. Yang kedua, roh artinya seluruh totalitas kehidupan yang sesungguhnya. Itulah penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh. Yang kedua, penyembah yang benar menyembah Bapa dalam kebenaran. Menyembah dalam kebenaran artinya menyembah dengan sikap hati yang benar di hadapan Allah, bukan dengan sikap hati yang munafik dan cemar oleh dosa. Penyembah yang benar artinya menyembah dengan tindakan atau perbuatan yang nyata, bukan hanya sekedar ucapan bibir saja. Penyembah yang benar artinya menyembah dalam Yesus Kristus, karena Ia adalah kebenaran. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Bapa menghendaki setiap orang-orang yang percaya kepada Dia, yaitu saya dan saudara, untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Amin. Nah, kiranya Tuhan menemukan setiap kita, mendapati setiap kita adalah penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika setiap orang percaya mengerti bahwa Bapa mencari atau menghendaki penyembah-penyembah yang benar, serta memahami ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan, maka tentu setiap orang percaya itu, saya dan saudara sebagai pengikut Kristus, akan memiliki sikap yang berbeda saat kita memuji dan menyembah Dia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai penyembah yang benar, kiranya kita memiliki sikap hati yang benar sebagai penyembah-penyembahnya Allah. Sikap hati yang pertama sebagai seorang penyembah yang benar adalah memuji dan menyembah Tuhan tidak ditentukan atau dipengaruhi oleh keadaan di sekitar kita. Sekali lagi, penyembah yang benar akan memuji dan menyembah Tuhan tidak dipengaruhi atau ditentukan oleh keadaan di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penyembah yang benar, pujian dan penyembahan kepada Tuhan tidak dipengaruhi atau ditentukan oleh keadaan, baik keadaan dari dalam diri kita sendiri maupun keadaan yang terjadi di sekitar kita. Biasanya orang akan mudah untuk memuji dan menyembah Tuhan
ketika moodnya lagi baik, ketika keadaannya lagi baik, ketika semuanya berjalan dengan baik, tidak ada masalah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hidup berjalan dengan mudah dan tanpa kesulitan, maka orang mudah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi bagaimana ketika seseorang menghadapi kondisi yang tidak baik? Kalau dalam kondisi yang baik, semua orang mudah dan bisa melakukannya, yaitu memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi ketika keadaan yang kita alami tidak seperti yang kita harapkan, mungkin ketika kita sedang sakit, ketika bisnis kita sedang bermasalah, ketika kita kehilangan pekerjaan, ketika keluarga kita sedang menghadapi goncangan, ketika kita belum menemukan pasangan hidup padahal sudah berdoa sekian lama, bahkan ketika seseorang mengalami kegagalan, bahkan kesulitan-kesulitan yang lainnya, apakah masih tetap dapat memuji dan menyembah Tuhan? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi sebagai seorang penyembah yang benar, yang memiliki integritas sebagai seorang penyembah, maka penyembahannya kepada Tuhan tidak akan terpengaruh oleh keadaan yang terjadi. Dan biarlah kita juga menjadi penyembah-penyembah yang benar, sehingga penyembahan kita kepada Tuhan tidak dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai dengan 19, mengatakan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Habakuk ini kita diajar dalam keadaan apapun juga, masa-masa yang tidak mudah dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita tetap mengambil sebuah keputusan. Aku akan tetap bersorak-sorak, beria-ria di dalam Tuhan. Amin, saudara. Ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Yang kedua, sikap hati yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita. Sebagai penyembah yang benar, memuji dan menyembah Tuhan merupakan gaya hidup kita. Sekali lagi, memuji dan menyembah Tuhan merupakan gaya hidup kita sebagai orang percaya. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penyembah yang benar atau penyembah yang sejati, memuji Tuhan bukan sewaktu-waktu, tetapi menjadi gaya hidup sehari-hari. Artinya seluruh kehidupannya dan apa yang dilakukannya merupakan penyembahan kepada Tuhan. Apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan merupakan penyembahan kepada Tuhan. Saudara-saudari, penyembahan kepada Allah adalah penyembahan yang dilakukan terus-menerus secara kontinu dalam seluruh aspek kehidupan kita sebagai orang percaya. Mengapa? Ada dua alasan kenapa kita harus senantiasa memuji dan menyembah Tuhan dan menjadikan pujian penyembahan itu sebagai gaya hidup kita. Yang pertama, bahwa kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Seperti yang dicatat dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Dan alasan yang kedua adalah karena hanya Tuhan saja yang layak untuk kita puji dan kita sembah. Dicatat dalam Wahyu pasal 5 ayat yang ke-12. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sikap yang kedua. Menjadikan pujian penyembahan itu sebagai gaya hidup kita. Dan yang ketiga,
memuji dan menyembah Tuhan di dalam ketaatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang penyembah yang benar akan memiliki sikap hati yang taat kepada firman Tuhan. Dan dalam ketaatan itulah kita akan mengalami kuasa Tuhan di saat kita memuji dan menyembah Dia. Sebagai contoh, Abraham menjadi teladan bagi kita bahwa penyembahannya kepada Tuhan dibuktikannya dengan ketaatan kepada Tuhan. Ketika Tuhan meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Dan Abraham melakukannya dalam ketaatan kepada Tuhan, sebagai penyembahan kepada Tuhan. Dan demikian juga halnya yang terjadi ketika Yosua dan umat Israel akan merebut kota Yeriko. Dicatat di dalam Yosua pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 27. Mari kita membaca ayat 1 sampai yang ke-4 saja dari Yosua pasal yang ke-6. Dikatakan demikian. Jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang yang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini ketika Yosua dan umat Israel taat kepada perintah Tuhan, di mana 6 hari mereka harus mengedari kota tersebut. Dalam 1 hari 1 kali, selama 6 hari mereka mengedari kota itu. Dan hanya berdiam saja, mereka taat melakukannya. Dan pada hari yang ke-7 mereka harus mengedari kota itu 7 kali. Dan kemudian mereka bersorak kepada Tuhan. Dan akhirnya mereka dapat merebut kota Yeriko itu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatanlah yang membuat Yosua dan umat Israel dapat merebut kota Yeriko. Karena kota tersebut Tuhan sudah berikan kepada mereka. Allah yang memulai, Dia juga yang menyelesaikannya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini ketika kita beribadah, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, meskipun ada banyak hal yang terjadi di dalam hidup saudara, di dalam kehidupan kita yang mungkin kita tidak mengerti, sehingga kita juga tidak tahu bagaimana harus menyelesaikannya. Tetapi dengar firman Tuhan ini. Ketika kita hidup dan bergantung kepada Tuhan, ketika kita fokus hanya kepada Tuhan, bukan kepada masalah yang kita hadapi, maka percayalah bahwa Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi saudara dan saya. Apapun yang sedang menimpamu, yang sedang saudara-saudara hadapi hari ini, jangan fokus kepada masalahmu, tetapi fokuslah kepada Tuhan. Lakukan bagian saudara, yaitu memuji dan menyembah Tuhan sebagai penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Maka Dia akan melakukan pekerjaannya dan menyelesaikannya bagi saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Meskipun dalam kehidupan kami ada peristiwa-peristiwa yang terjadi yang kami tidak mengerti dan bahkan kami tidak tahu cara untuk menyelesaikannya. Tetapi ketika kami berharap dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, memfokuskan hidup kami kepada Tuhan dengan senantiasa memuji dan menyembah Engkau, maka kuasa pujian penyembahan itu Tuhan akan melakukan pekerjaan yang dahsyat atas hidup kami, sehingga Tuhan akan menyelesaikannya bagi kami dan Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat atas hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang mendengar firman-Mu dan biarlah kami dapat menjadi penyembah-penyembah Bapa yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Amin. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dan kita akan berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena Engkau hadir di tengah-tengah kami saat kami beribadah, saat kami memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami percaya Engkau melakukan
perkara-perkara yang dahsyat atas hidup kami. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan. Dan kami mohon Engkau Tuhan mencurahkan berkat-Mu bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu dan angkat tanganmu kepada Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang mengasihi kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai dan menuntun setiap saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.